Bismillah Syekhina Imam Arba'ah, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Bismillah Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Imam Tirmidzi, wa Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, wa Imam Abu Daud, wa Bismillah Imam Al-Sunnah, Imam Asy'ari, wa Bismillah Al-Bakilan, wa Bismillah Imam Syirazi, wa Bismillah Al-Ghazali, wa Bismillah Imam Rafi, wa Bismillah Imam Razi, wa Bismillah Al-Suyuti, wa Bismillah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa Bismillah Syekh Hasan Sazili, wa Bismillah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wa Bismillah Ibnu Athaillah Al-Sakandari, Wassallallahu Imam Syekh Muhammad Al-Busiri, Wassallallahu Syekh Ahmad Al-Fil, Wassallallahu Syekh Ahmad Al-Jid, Wassallallahu Syekh Ahmad Al-Bari, Wassallallahu Syekh Ahmad Al-Suki, Wassallallahu Syekh Ahmad Al-Sabani, Wassallallahu Syekh Zahra Al-Fasi, Wassallallahu Syekh Al-Khawas, Wassallallahu Syekh Abdullah Syarani, Wassallallahu Habibullah Hadas, Wassallallahu Rahman wa Tasma Syaliwa, Wassallallahu Syekh Bakar Salim, Wassallallahu Syekh Abdul Qadir, Wassallallahu Al-Habib Hasan Muhammad Hadas, Wassallallahu Habib Al-Qasib, Wassallallahu Habib Muhammad Habsi, Wassallallahu Ali bin Abdurrahman Habsi, Wassallallahu Ali bin Husain Al-Das, Wassallallahu Salim bin Ahmad, Wassallallahu Ahmad Hadas, Wassallallahu Umar Muhammad Al-Azmah, Abdullah bin Musa Al-Tas, Wassallallahu Salih bin Musa Hamid, Wassallallahu Habib bin Rahman Ahmad Segaf, Wassallallahu Habib Mu'alim Sabi, Wassallallahu Syekhina Haji Abdul Ahmad, Wassallallahu Abdullah bin Rasulullah, Wassallallahu Syekhina Al-Habib Muhammad Salim bin Hafid, وصلهم وفورهم من الله تكشف برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ala nabi barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal. Al-qismu salisu, bagian yang ketiga. Ma yustahabbu ba'da ta'am, apa saja yang disunnahkan setelah makan. Wa huwa an yumsika anil akli qabla syib'i aw syab'i. Yang pertama yang dilakukan setelah makan adalah menahan diri. Anil akli, dari makan, qabla syab'i, sebelum kenyang ya. Jadi kalau bisa berhenti makan sebelum kenyang. Wayal aqa asabi'ahu, dia jilatin jari-jarinya ya. Kemarin sudah kita bahas ya, jilatin jari. Dari mana jilatin jari? Jari tengah dulu ya, jari tengah, jari telunjuk dan jempol. Summa yamsahaha bil mindili, kemudian setelah dijilat barulah dibersihkan dengan menggunakan mindil ya, menggunakan sapu tangan. Summa yaghsilaha, baru dicuci. Ingat ya. Jadi yang betul bukan cuci dulu ya. Yang afdolnya dijilat, dilap pakai tisu, baru cuci tangan gitu ya, itu yang paling benar. Apalagi kita cuci tangannya pakai kobokan. Kalau pakai kobokan, kalau bisa bersihin dulu, karena kobokan nih kalau kita langsung nih masukin tangan ke situ, kotor itu, nggak bisa yang lain pakai gitu. Ya jelas. Jadi kasih apa dulu tuh? Tisu dulu. Wa yaltaqitu futata ta'am, ya dia pungutin tuh ya. Futata ta'ami itu remah-remah makan atau sisa-sisa makanan. Ya, kalau nasi, pungutin nasinya, dipungutin, dimakan ya. Yang jatuh-jatuhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ma yasqut minal ma'idati asya fi sa'atin wa ufiya fi waladih. Siapa orang yang makan dari apa yang yaskut, yang jatuh daripada hidangan ya, asya fi sa'atin, dia akan hidup dalam keadaan lapang, lapang. Wa ufiya fi waladihi, dan diberikan afiat, kesehatan pada anak-anaknya. Tuh, ya.
Jadi besar banget ini fadilahnya ya, bukan hanya sekedar dia itu makan sisa, tapi ada manfaatnya tuh, hidupnya lapang ya. Dan juga Allah kasih afiat pada anak-anaknya tuh ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahin lagi, amina minal faqr. Dia selamat dari kefakiran. Orang yang makan sisa remahan makanan tuh, mengutin nasi, ya, selamat dari kemiskinan. Wal baros, penyakit baros, ya, penyakit belang. Wal juzam, penyakit kusta. Ya. Wasurifa an waladihil hamqa, ya, alhamku, dijauhkan anak-anaknya dari sifat kebodohan. Bahkan sampai cucu-cucunya, masya Allah ya tuh, mengutin sisa apa tuh, makanan tuh, keberkahannya luar biasa. Nah, dalam riwayat lain dikatakan man akala ma yaskut minas sufrah ghufirolah. Siapa orang yang makan ya apa yang terjatuh daripada sufrah, daripada makanan tadi ya. Sufrah kita bahas kemarin ya, tempat makan pakai kulit ya. Apa faedahnya? Ghufirolahu, Allah ampuni itu, insyaallah. Ini nggak sembarangan. Wa yatakhallalu, dan juga disunnahkan at-takhlil, takhallul ya. Jadi kalau habis makan sunahkan takhlil. Apa takhlil? Menyela-nyela gigi. Ya, bukan siwak ya. Beda siwak ame takhlil. Ya. Terus afdal mana? Siwak apa takhlil? Nah, ini ulama beda pendapat. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan lebih sunnah apa? Takhlil. Ya. Kenapa takhlil dikatakan lebih sunnah? Karena setelah makan itu banyak kotoran yang nyangkut di gigi. Maka yang lebih afdal apa? Ditakhlil, di sela-sela. Ya. Jelas? Jadi fungsinya adalah untuk apa? Membuang sisa-sisa makanan. Tuh. Wala yabtali'u, dan janganlah ia menelan. Ya. Kullama yakhruju min baini asnanih, setiap apa yang keluar ya dari giginya. Bil khilali, dengan menggunakan ya tusuk gigi ya, dengan menggunakan tusuk gigi. Jadi yang udah dibuang jangan ditelan gitu. Sisa makanan tadi jangan diapain? Jangan ditelan, tapi dibuang. Illa ya, kecuali ma yajtami'u min usuli asnanih bilisanihi. Ya, kecuali apa saja yang terkumpul dari ya pangkalnya gigi dengan lisannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang tadi nyelip-nyelip di gigi dibuang aja. Ya. Jadi emang yang sudah sulit dibuang, udah ketelan nggak apa-apa. Tuh ya. Jelas ya. Ammal mukhraju bil khilali fayarmihi, adapun yang dikeluarkan dengan cara ditusuk gigi tadi ya, fayarmihi, maka dibuang ya. Wal yatamat mat ba'dal khilal, dan juga setelah kita
khilal ya bertakhlil, ya takhallul juga bisa. Itu dianjurkan berkumur-kumur. Fa fihi atharun an ahlil baiti alaihimussalam, dan dalam ya masalah mencuci mulut ini atau tamadmad atau madmadah ya, itu ada asar ya, ada hadis dari ahlil baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya ya. Kenapa nih dia? Nah ini dia. Kenapa disunahkan abis kita tahlil itu disunahkan kumur? Ya. Dikatakan di situ ya, wasirru fi dzalika annama yukhrijuhu ya al-khilalu ya mulawwath biddam ghaliban fayatanajjas ya. Adapun ya rahasia daripada kenapa kita habis kita sela-sela gigi kita minum, kita kumur, kita buang, karena apa yang keluar dari sisa makanan tadi itu mulawwas biddam, biasanya itu ada kena darahnya, terkotori dengan darah. Kan kalau kita nyela-nyela gigi gitu ya, susah banget nih. Pas kita congkel, nah kadang kena tuh isit kita. Ya, kena isitnya apa tuh? Berdarah. Jangan ditelan, dibuang. Penyakit itu. Ya, penyakit. Membuang sisa makanan yang ada di gigi itu dibuang. Tuh. Wa amma malakahu bilisani fa huwa ma yakhruj bi suhulih min ghairi talwis bidamin fala ba'sa. Ya bizdiraihi. Ya. Adapun api yang nempel di lidah, di langit-langit, di lidah, itu sangat mudah keluarnya tanpa kita ya congkel dan membuat gusi kita berdarah. Maka boleh, nggak apa-apa ditelan gitu. Jadi beda tuh ya. Bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya al-fagmu ya, ada yang namanya al-wagmu. Apa bedanya fagom dengan wagom? Tulis. Kalau fagom ya, itu yang di gigi. Kalau wagom yang nempel di lidah. Ya. Luar biasa ya, ilmu sisa makanan aja ada ilmunya tuh. Kalau kita biasanya dapain tuh. Nah. Jadi bedain ya, antara kotoran atau bekas sisa makanan di gigi sama bekas sisa makanan di lidah. Tuh. Ya. Ini pernah dibahas? Belum pernah. Nah, ini. Detail Imam Ghazali itu ya. Sampai sisa makanan aja dibahas. Sebenarnya ada dalam hadis. Ya, kalau kita merujuk ke hadis ada nanti pembahasannya. Ya. Ada satu riwayat, man akala ta'aman, siapa orang yang makan satu makanan. Ya, fama takhallala ya falyulaffit, apa yang kita celak-celak itu, apa yang kita bersihkan dari gigi itu buang. Wa malaka bilisanihi ya falyabla, apa yang nempel di lidah boleh telan. Gitu. Faqad ahsan. Ya, maka itu perbuatan yang bagus. Ya. Adapun takhallul atau menyela-nyela gigi dengan tusuk gigi tadi, fayurwa an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud marfu'an dengan hadis yang marfu' yang tersambung sampai ke Rasulullah. Ada hadis bunyi gini, takhallalu, bertakhallullah, selah lagi kalian. Fa innahu nadhafatun, karena itu adalah kebersihan. Wan nadhafah tad'u ilal iman, kebersihan menyeru orang kepada keimanan. Wal iman ma'a sahibihi fil jannah, dan iman bersama pemiliknya berada di dalam sorga. Tuh ya. Jelas ya. Jadi itu sunnahnya apa tadi? Takhallul ya, menyela-nyela gigi itu ya. Jadi bedain ya siwak sama menyela gigi. Kalau siwak nggak bisa tuh nggak nyampe siwak. Gitu. Siwak nggak bisa menyela gigi. Ya. Wa ayyal aqal qas'ata wa yashraba ma'aha. Nah, hendaknya dia menjilati qas'ah. Ya. Menjilati qas'ah yakni apa? Mangkok atau piring. Itu sunnah tuh ya.
Setelah makan kita menjilati piring. Tuh, ya. Bahkan ada sebuah riwayat, diriwayatkan man akala fi qas'atin wala hasaha istaghfarat lahul qas'ah. Siapa yang makan di satu mangkok, satu wadah, kemudian dia jilat setelahnya, maka wadah itu minta ampun buat dia. Masya Allah. Ya. Gimana caranya? Gimana caranya kita menjilati qas'ah tadi? Nah iya. Ini salah praktek, langsung ambil mangkok jilat ini. Ya. Jadi gini, kita kalau makan, ya, rapi selesai makan, itu kan di mangkok kadang ada sisa. Nah, itu namanya jilat gitu ya. Bukan ya, gitu kan. Ya silahkan sih, asal jangan nampan aja ya. Segitu jilat. Ya. Jadi begitu caranya ya. Jelas. Wa yashrab ma'aha, dan minum tuh airnya tuh ya. Wa yuqalu man la'iqa qas'ata wa syariba ma'aha kana lahu itqu raqabatin. Tuh ya. Wa innal tiqata al-futat muhurul huril ain. Dikatakan dalam sebuah riwayat, man la'iqal qas'ah, siapa orang yang jilatin qas'ah, ya wadah tadi, dan dia minum airnya, maka dia itu mendapatkan pahala membebaskan budak, itqu raqabah. Dan sesungguhnya iltiqat al-futat, mengutin bekas-bekas makanan atau sisa makanan atau remah-remah dari makanan tadi, muhurul huril ain, itu adalah maharnya bidadari sorga. Subhanallah ya. Jadi mau dapat bidadari sorga, maharnya apa tadi? Mengutin sisa makanan. Masya Allah. Cuma di akhirat, jangan di dunia ya. Wa an yashkurallah ta'ala biqalbihi ala ma'at amah, dan hendaknya orang yang makan tadi bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Ingat, dengan hati. Alamat at'ama, atas apa yang telah Allah berikan dari makanan tersebut. Fayarat ta'ama ni'matan minhu, dan dia itu dianjurkan melihat makanan sebagai nikmat dari Allah. Tuh ya. Jadi jangan makasih doang, alhamdulillah dulu. Orang kan traktir kita ya, habis makan, alhamdulillah, baru makasih ya itu. Qala Allah Ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah oleh kalian daripada rezeki yang baik yang kami rezekikan pada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi makan dulu baru bersyukur. Maka ada ulama mengatakan apa? Asyukru itu ba'dan ni'mah. Bedanya dengan hamad, hamidah, memuji ya. Kalau hamidah sebelum dapat nikmat, dan setelahnya. Kalau syukur itu setelah nikmat. Jadi kalau ucapan syukron itu diucapkan setelah orang mendapatkan sesuatu, itu baru syukron. Tapi kalau hamdan, alhamdulillah, nggak mesti dapat sesuatu. Ya, makanya Nabi ketika lagi susah, Nabi ucapkan apa? Alhamdulillah. Nggak dapat apa-apaan, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau syukron itu, nah itu setelah dapat nikmat. Ya. Iya. Nah ini wa huwa min adabis sufiyah. Nah, ini termasuk adab seorang sufi. Apa adab seorang sufi? Ru'yatul mun'im 'alan ni'mah. Tuh ya, tulis tuh ya. Ru'yatul mun'im 'alan ni'mah, yaitu apa? Melihat yang memberi rizki, yang memberi nikmat di balik nikmat itu. Jadi jangan sampai nikmat yang diberikan Allah menghijab diri kita dari yang memberi nikmat. Ya. Wa mahma akala halalan, ya manakala beliau ia memakan yang halal, qala, maka dianjurkan berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Allahumma
at'imna thayyibah wasta'milna shalihah. Nah, ini tadi hafal nanti ya. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Tatimmus shalihat, sempurnalah segala macam kebaikan. Wa tanzilul barakat, turun segala macam keberkahan. Allahumma ya Allah, at'imna thayyiba, berilah kami makan dari yang baik-baik. Wasta'milna shalihah, pergunakanlah kami kepada perbuatan yang soleh. Ya. Pakai kami itu ya, bahasanya ya, pakai kami. Ya. Jadi kita ini minta agar dipakai sama Allah untuk berbuat baik gitu. Jadi kata Habib Aris, saya pernah ingat kemarin tuh ya. Kita ini bersyukur kalau kita ini banyak kepake di masyarakat, kepake di pondok, kepake di masjid. Kenapa? Tandanya Allah yang pakai kita. Gitu. Justru kita sedih kalau udah nggak disuruh di masjid, nggak diminta di masyarakat, nggak diminta di pondok, ya. Bantu-bantu kagak, ini kagak, udah kagak pakai namanya. Ya. Jadi pahami kalimat itu ya tuh. Orang yang paling beruntung adalah orang yang sering dipakai dalam kebaikan. Gitu ya. Wa in akala syubhatan, kalau dia makan syubhat, falyakul, hendaknya ia berdoa, alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma la taj'alhu quwwatan lana ala maksiatik. Ini dia nih doanya ya. Kita kalau makan yang syubhat ya, kali kita bertamu ke rumah orang, terus kita nggak tahu nih nasi apa gitu. Makanan apa, rezeki apa, doanya ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma la taj'alhu quwwatan lana ala maksiatik. Ya Allah, jangan kau jadikan makanan ini kekuatan untuk kami dalam bermaksiat kepadamu. Karena memang makanan yang syubhat itu tuaddi ilal maksiyah. Walaupun ya paling banter nih kalau syubhat itu berat. Jadi kalau subuh kesiangan, subuh sih cuman kesiangan, syubhat tuh. Kalau kelewatan, haram tuh gitu. Nah, jelas? Kemudian wa yaqra'u ba'da ta'am, dia baca setelah makannya qul huwallahu ahad. Tuh ya, dibaca lagi doa. Ya. Jarang yang ngamalin ya, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Apalagi liila fi quraish, tuh wis makan tuh. Kenapa? Fali ajli husulil barakah. Karena dengan sebab dibaca kulhu, hasillah satu keberkahan tuh ya. Habis makan segar tuh. Ya, habis makan enggak bablas, kan gitu ya. Ya. Malam sebelum tidur makan enggak? Saya makan enggak? Makan. Alhamdulillah bangun awalan. Berarti makannya apa tuh? Berkah. Kenapa? Pakai adab makannya. Kalau kita makan enggak pakai adab, udah bablas, enak. Mana ngantuk ipi ya. Tidur kurang, tidurnya malam, makan lagi sebelum tidur. Harusnya bablas itu. Tapi karena makannya pakai adab enggak bablas. Ya, bangun gitu. Nah itu ya. Apa? Ya. Jadi ada keberkahan di situ. Apalagi maknanya? Nah, di sini dikatakan fa innaha ta'dil sulusal Quran, karena surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Wa tanfi an qari'il faqr, dan bisa menghilangkan dari pembacanya sifat kepakiran. Makanya ada orang susah dulu, susah banget ya. Ngadu sama gurunya, guru bagaimana sih biar jadi orang kaya katanya. Ente kalau masuk rumah baca qul huwallah. Masuk rumah baca apa? Qul huwallah. Sebelum buka pintu baca qul huwallah, baru buka pintu bismillah masuk rumah udah. Benar, setelah diamalkan Allah kasih ya dia kemudahan dalam hidupnya. Apalagi maknanya? Nah, apalagi maknanya? Kenapa Al-Ikhlas? Nah, kenapa Al-Ikhlas? Yang pertama, maknanya ikhlas. Ya. Makna ikhlas. Jadi ketika dia makan, ya, dia itu bisa mengetahui makna ikhlas pada apa yang dia makan. Ya, murni. Ikhlas kan maknanya apa? Murni. Apalagi yang kedua, dia bisa tahu juga sifat as-samad. Ya. Allah tempat bergantung segala
sesuatu. Dalam urusan makan jangan bergantung ame makhluk itu. Bergantunglah kepada Allah. Apalagi as-somat, maknanya somat apa? Man la jaufalah. Makna somat adalah apa yang enggak punya jauf, ya, kerongkongan. Maka wala yahtaj ila ta'am wa syarab, maka enggak butuh makan, enggak butuh minum. Adapun li'ila fi Quraisy, apa sih kenapa baca li'ila fi Quraisy? Nah, maknanya li'ila fi Quraisy di sini munasabahnya ulfah wal ijtima wal aman minal khauf wal ju'. Kan gitu ya. Nikmat yang diberikan Allah buat orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was shaif. Mereka bisa berjalan di musim dingin dan musim panas dengan aman. Gitu. Apalagi falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Apalagi alladzi at'amahum min ju'. Nah, yang udah ngasih apa? Makan dari lapar tuh. Pas. Wa amanahum, dan telah memberikan rasa aman dari rasa takut. Jadi pas tuh baca kulhu dan diilah. Wala yakum anil maidati hatta turfa awalan, janganlah seseorang berdiri dari makanannya sampai diangkat tuh makanan lebih dulu. Ya. Tuh, artinya jangan tinggalin makanan sebelum selesai itu ya. Bahkan kalau kita lagi makan bareng-bareng, sunnahnya kita udah kelar nih makan, jangan cuci tangan dulu, duduk aja dulu. Barengin mereka, kalau perlu makan tipis-tipis, goreng apa, kerupuknya gitu. Sampai temennya udah kenyang, udah habis, baru cuci tangan. Itu afdalnya. Kenapa kalau kita nyari tangan duluan, rapi duluan, nanti teman kita malu. Ya maruk banget ini makan sendirian. Nah, jadi ditemani. Fa in akala ta'amal ghair, kalau dia makan makanan orang lain falyad ulahu, maka doain tuh ya. Doain yang ngasih makanan. Allahumma aktsir khairahu, ya Allah perbanyak kebaikannya. Barik lahu fima razaqtahu, berkahi apa yang dirizkikan. Wa yassir lahu an yafala fihi khaira, mudahkanlah dia mengerjakan kebaikan. Wa qanni'hu bima ataitahu, buatlah dia qanaah merasa cukup dengan apa yang kau berikan. Wa ja'alna, jadikan kami wa iyyahu minasyakirin, termasuk orang yang bersyukur. Itu kalau dibagi makanan. Wa in aftara inda qaumin, kalau dia buka puasa bersama orang-orang falyakul, maka hendaknya dia mengatakan aftara indakumus shaimun, telah berbuka di sisi kalian orang-orang puasa. Wa akala ta'amakumul abrar, telah makan makanan kalian orang-orang baik. Wa shallat alaikumul malaika, maka malaikat akan beristighfar buat kalian. Wal yustiril istighfar wal husna ala ma akala min syubhatin, banyakin istighfar, banyakin sedih kalau dia itu merasa makan yang syubhat. Kenapa? Liyutfi abidumu'ihi wa huznihi harran nar, agar dipadamkan dengan sebab air matanya dan kesedihannya ya panasnya api allati ta'arradulaha, yang mana dia itu datang kepadanya. Jadi kalau kita makan makanan yang subhat nih, atau kita nggak tahu lah ya, tuh banyakin istighfar dah, astagfirullah. Karena Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh dari sebab yang haram maka api atau neraka lebih utama buat dirinya. Walaisa man yakul wa yabki kaman yakul wa yalhu, enggak sama orang yang makan terus nangis ame orang yang makan terus lupa, beda. Wal yakul idza akala labanan, nah, dan hendaknya ia itu mengucapkan doa kalau dia minum susu atau makan susu, disebut di sini Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu, tambahnya wazidna minhu. Kenapa wazidna minhu? Nah ya, karena minum susu beda sama yang lain ya. Wa in akala ghairah, kalau dia makan selain susu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khairan minhu. Enggak pakai zidna. Falidzalika du'a mimma khassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allaban li umumin nafi. Oleh yang demikian itu ya, kenapa doanya beda? Karena Nabi ya menghususkan susu karena keumuman manfaatnya ketimbang makanan yang lain. Susu faedahnya besar. Yustahabu akibat ta'am, disunahkan setelah makan an yaqula alhamdulillahilladzi at'amana wa sagana wa kafana wa awana sayyiduna maulana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kami, memberikan minum buat kami, dan mencukupi kami dan menaungi kami. Sayyidina Maulana. Ya kafi, wahai ya, yang mencukupi min kulli syai,
wala yakfi minhu syai'. Dan tidak akan ada yang pernah cukup dari Allah sedikit pun. At'amta min ju', telah engkau berikan makan ya daripada kelaparan. Wa amanta min khauf, telah engkau berikan rasa aman dari ketakutan. Falakal hamdu, maka segala puji hanya untukmu ya Allah. Awaita min yutmin, engkau telah menaungiku dari kesendirianku. Wa hadaita min dolalatin, engkau telah memberikan hidayah untukku dari kesesatanku. Wa agnaita min ailatin, engkau telah berikan kekayaan dari kesusahanku. Falakal hamdu hamdan katsiran, maka segala pujian hanya untukmu. Hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, daiman, yang terus menerus, thayyiban, yang baik, nafi'an, yang bermanfaat, mubarakan fi, yang diberkahi. Ama anta ahlu, sebagaimana engkau adalah yang berhak dengan pujian itu, mustahakku. Allahumma at'amtana thayyiban, Allahumma at'amtana thayyiban, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan kami makanan yang baik, fastamilna sholihah, maka pergunakanlah kami dalam kerjaan yang baik pula. Waj'alhu aunan, jadikanlah makanan itu penolong, pembantu bagi kami, ala ta'atik, berbuat taat padamu. Wa na'udzubika an nasta'ina bik ala ma'asik, dan kami berlindung kepadamu ya kami meminta pertolongan kepadamu agar kami sanggup ya menghindari maksiat. Nah, yang terakhir, amma ghuslul yadain, adapun cuci tangan, bil usnan, dengan menggunakan sabun. Kalau sekarang fakaifiyatuhu, maka caranya apa? An yaj'alal usnan fi kaffihil yusra, dijadikan tuh sabun di tangan kiri. Yaksil asabiahus salas minal yadil yumna awala, dicuci tangan kanannya dulu ya. Tangan kanan cuci. Setelah dicuci tangan kanannya, dibersihkan nih ya. Baru yadrib asabiahu alal usnan yabis, dipakai tuh ya sabunnya. Jadi sebelum pakai sabun ngapain dulu? Cuci tangan dulu, cuci tangan rapi, udah bersih nih, baru pakai sabun. Fayamsah bihi syafataihi, diusap ke mulutnya, bibirnya. Summayan am ghaslal fami bi isbihi, kemudian dimasukin ke dalam mulutnya. Yadluk dhahir asnani, digosok giginya luar dan dalamnya. Walhan ka langit-langit mulutnya, wal lisan dan lidahnya. Summa yaksil asabiyahu min dzalika bil ma, kemudian cuci jarinya dengan air setelah digosok mulutnya. Summa yadluk baqiyatil asnan al yabis, kemudian sisa yang tadi sabun tadi pakai lagi ya, gosok lagi ya. Untuk membersihkan apa? Jari luar dan dalamnya. Wa yastaghni bidzalika an iratil asnan ilal fami wa iratil ghuslihi. Jadi gini caranya. Sebelum kita cuci tangan, sebelum kita pakai sabun, cuci tangan dulu. Rapi cuci tangan, ini kan sabun nih, pakai sabun ya, dipakai, kemudian mulutnya ya. Mulutnya, habis mulutnya baru dalam giginya. Habis giginya selesai, dibersihin lagi, kemudian habis dibersihin lagi ya, pakai lagi tadi tuh, pakai lagi sabunnya buat bersihin tangannya, selesai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqil Fatihah. Sirril Fatihah, karamatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim di grup. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq ragibun fi ridaq
mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.